Lingkaran besar, lingkaran kecil menjadi satu. Garis vertikal, garis mendatar menjadi satu. Garis vertikal, garis mendatar menjadi satu. Keempat unsur menjadi satu. Bulatan lengkap, paduan mantap, logo konseling, logo konseling. Di sekolah, kita menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling melalui 9 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukung. Adapun ke-9 jenis layanan itu adalah: pertama, layanan orientasi; kedua, layanan informasi; ketiga, layanan penempatan dan penyaluran; keempat, layanan penguasaan konten; kelima, layanan konseling perorangan; keenam, layanan bimbingan kelompok; ketujuh, layanan konseling kelompok; kedelapan, layanan konsultasi; dan ke-9, layanan mediasi. Dua jenis layanan yang akan kita tampilkan kali ini adalah layanan ke-6, bimbingan kelompok, dan layanan ke-7, layanan konseling kelompok. Kita akan menampilkan 2 kali layanan bimbingan kelompok, masing-masing dengan topik tugas dan topik bebas. Selanjutnya nanti, setelah penyelenggaraan bimbingan kelompok, kita juga akan menampilkan layanan konseling kelompok yang membahas masalah-masalah individu peserta kelompok. Untuk layanan bimbingan kelompok dan juga konseling kelompok, kita menggunakan 4 tahap kegiatan. Pertama, tahap pembentukan; kedua, tahap peralihan; ketiga, tahap kegiatan; dan keempat, tahap pengakhiran.
Demikianlah urut-urutannya, dan sekarang kita akan mulai dengan penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok dengan topik tugas. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan anak-anak. Dan pada siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan yaitu bimbingan kelompok. Agar kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak berdoa supaya nanti kita selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, mendapat rahmat dan hidayah, sehingga nanti apa yang kita lakukan ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan di dalam bimbingan dan konseling. Nah, kegiatan ini melatih kalian untuk berani berbicara di dalam kelompok, untuk bisa mengemukakan pendapat di dalam kelompok, bahkan berani menanggapi apa yang dikemukakan oleh anggota kelompok lainnya. Di samping itu juga Anda nanti akan melatih diri untuk bisa mengembangkan pribadi Anda supaya nanti bisa menjadi pemimpin yang bagus, karena di dalam kegiatan nanti juga Anda bisa mengembangkan bakat yang Anda miliki. Yang perlu diingat, di dalam kegiatan ini nanti mestinya supaya nanti semuanya itu mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat, perlu adanya tenggang rasa, memberikan kesempatan kepada teman lainnya supaya teman lainnya juga berpendapat seperti Anda itu. Yang tidak kalah pentingnya anak-anak, bahwa bimbingan kelompok ini salah satu di antaranya adalah tujuannya nanti Anda akan mendapatkan pemahaman beberapa topik yang akan dibahas dari berbagai aspek kehidupan. Jadi Anda nanti akan mendapatkan berbagai macam pemahaman dari topik-topik yang dibahas dari beberapa aspek kehidupan. Jelas? Misalnya? Iya. Nah, caranya bagaimana? Cara pelaksananya juga seperti sekarang ini. Duduknya salah satu di antaranya ini adalah bentuknya setengah lingkaran atau letter U. Kira-kira ini yang tujuannya supaya dalam menyampaikan pendapat itu secara langsung bisa diterima oleh anggota kelompok lainnya. Gitu kan? Begitu kan? Caranya. Nanti cara berikutnya adalah Anda akan terlibat di dalam diskusi, maka nanti diharapkan Anda selalu berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama anggota kelompok, sehingga kelompok kita nanti menjadi hidup. Anak-anak, dalam menyampaikan pendapat, dalam mengemukakan pendapat, diharapkan nanti Anda hendaknya dengan sukarela. Artinya tidak
perlu dipaksa. Dan juga dibarengi dengan keterbukaan. Apa yang dirasa, apa yang dipikirkan, segera dikemukakan. Namun di dalam penyampaiannya itu perlu diperhatikan norma-norma yang berlaku, sehingga nanti mungkin tidak menyinggung perasaan sesama teman kita, baik itu apakah ada kaitannya dengan norma agama, norma hukum, norma adat dan kebiasaan yang kita sepakati bersama, sehingga nanti di dalam kegiatan kelompok kita ini selalu hidup, berkembang dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Berikutnya kita nanti juga itu mungkin akan ada melakukan sesuatu. Salah satu di antaranya tadi kita akan berinteraksi dan berkomunikasi sama teman. Tapi pada suatu saat siapa tahu kita juga melakukan sesuatu yang sifatnya dilakukan secara fisik. Misalnya melakukan apa nanti menurut ajaan kita. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan. Kalau memang diajak melakukan kegiatan apa yang kita lakukan, tidak harus hanya interaksi dan komunikasi saja. Yang perlu diperhatikan, apabila pembicaraan kita nanti ada kaitannya, ada sangkut pautnya dengan pembicaraan, dengan membicarakan kondisi seseorang, maka perlu kita rahasiakan, tidak boleh diutarakan kepada orang lain, tetapi yang mengetahui adalah anggota kelompok kita saja. Dapat dipahami? Terus anak-anak, karena saya baru pertama kali ini bertemu dengan anak-anak, supaya kita juga dekat dan akrab dengan anak-anak, maka saya akan mengadakan perkenalan. Dan saya yakin di antara anak-anak ini satu sama lain sudah mengenal, tetapi untuk saya kan belum kenal. Nah, perkenalan ini nanti dilakukan secara bergantian, secara sukarela. Anak-anak nanti hanya menyebutkan nama dan kelasnya. Sekali lagi, anak-anak menyebutkan nama dan kelasnya. Sukarela ya nanti ya, tidak perlu harus turut, tetapi silakan. Mana yang dulu itu bisa mengemukakannya. Untuk itu dimulai dari saya. Nama saya Gito Setiokumo, panggilannya Pak Gito. Dosen IIPA. Jelas? Ya. Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang akan memulai setelah saya? Nama saya Elis Apita, biasa dipanggil Elis, dan sekarang duduk di kelas 22. Elis duduk di kelas 22. Agak keras. Berikut. Nama saya Rozi Febrina, biasa dipanggil Rozi, dan sekarang duduk di kelas 21. Rozi, kelas 21. Silakan. Nama saya Mas Tial, panggilan saya Imas, saya duduk di kelas 22. Imas, kelas 22. Nama saya Rudi, nama panggilan
Nama saya Dodi Rohsen, nama panggilan Dodi. Sekarang saya duduk di kelas 21. Dodi duduk di kelas 21. Nama saya Muhammad Ismail Nasution, nama panggilan Is, saya duduk di kelas 15. Ismail duduk di kelas 15. Hadis. Nama saya Irawati, panggilan Ira, sekarang duduk di kelas 22. Ira duduk di kelas 22. Nama saya Surahman, biasa dipanggil Aijun, duduk di kelas 15. Aijun duduk di kelas 15. Nama saya Citra Ayu, panggilan Ayu, duduk di kelas 11. Ayu duduk di kelas 11. Nama saya Rismayati, bisa dipanggil Des, saya sekarang duduk di kelas 12. Sides kelas 1-2. Nama saya Sanif Subakti, biasa dipanggil Sanif, sekarang duduk di kelas 22. Sanif duduk di kelas 22. Silakan yang terakhir. Nama saya Gusti Rahmadita, biasa dipanggil Devi, duduk di kelas 21. Devita Devi duduk di kelas 21. Anak-anak, kita sudah saling memperkenalkan diri kita. Mudah-mudahan Bapak akan mengenalnya lebih dekat, sehingga nanti kita akan lebih akrab. Ya kan? Oke. Nah, untuk selanjutnya, mari kita rangkaikan nama panggilan tersebut supaya kita lebih dekat, lebih akrab. Itu nama kita akan kita rangkaikan. Jadi dimulai dari Elis ke kanan. Caranya Elis menyebutkan namanya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah si Mas menyebutkan nama Elis. Setelah menyebutkan nama Elis, baru nama si Mas sendiri. Begitu berikutnya yang menyebutkan mulai dari nama Elis. Silakan, Elis. Nama saya Elis. Elis, ya, Elis. Dimas. Elis, Dimas, Ayu. Elis, Dimas, Ayu, Ijun. Elis, Dimas, Ayu, Ijun, Devi. Elis, Dimas, Ayu, Ijun, Devi, Dodi. Elis, Dimas, Ayu, Icun, Devi, Rozi. Elis, Dimas, Ayu, Ijun, Devi, Dodi, Rozi, Ismail. Elis, Dimas, Ayu, Icun, Devi, Dodi, Rozi, Ismail. Sudah. Elis, Dimas, Ayu, Ijun, Devi, Dodi, Rozi, Ismail, Ides, Sanif. Elis, Dimas, Ayu, Ijun, Devi, Dodi, Rozi, Ismail, Des, Sanif, Ira. Elis, Dimas, Ayu, Ijun, Devi, Dodi, Rozi, Ismail, Des, Sanif, Ira, Gito, Setio, Utomo. Oke, sudah saling kenal kita? Ya. Sudah akrab kita? Nah, setelah kita merasa akrab, mari kegiatan kita lanjutkan. Anak-anak, seperti awal tadi sudah disebutkan bahwa kita akan melaksanakan suatu diskusi. Yang kita diskusikan ini adalah topik bahasan. Di dalam diskusi nanti yang perlu diingat adalah Anda semuanya diberi kesempatan untuk saling tukar pengalaman, tukar pendapat, mengemukakan ide, mengemukakan gagasan yang ada kaitannya dengan pembahasan topik
tersebut. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi nanti kita akan diskusi. Yang didiskusikan apa? Topik bahasan. Untuk kali ini Bapak akan mengemukakan topik bahasan. Topik bahasan yang Bapak kemukakan adalah perkelahian antar pelajar. Apa? Bagus. Coba kita renungkan, mengapa topik ini dikemukakan di dalam kelompok ini? Akhir-akhir ini mungkin anak-anak pernah membaca, pernah mendengar, bahkan mungkin pernah melihat secara langsung, apakah itu lewat televisi atau bahkan melihat secara langsung di hadapan mereka para pelajar yang terlibat di dalam perkelahian. Dan peristiwa ini kalau tidak segera diantisipasi, diakhiri apa nanti jadinya? Ya kan? Para pelajar adalah generasi muda, generasi penerus yang nantinya akan mempunyai tanggung jawab besar dalam memimpin bangsa dan negara. Kalau remajanya ini pekerjaannya sudah sering tawuran yang tidak jelas, bahkan nanti ada yang cedera, lebih-lebih kalau nanti ada yang sampai meninggal dunia, bagaimana negara kita yang akan datang? Maka dari itulah topik ini perlu kita angkat supaya mendapatkan pembahasan dari kita semua. Sudah jelas? Nah, silakan sekarang siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Nah, di dalam pembahasan Anda nanti kaitkan dalam segala aspek kehidupan. Apakah itu aspek kehidupan secara pribadi, aspek kehidupan ya yang ada kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa, aspek kehidupan yang ada kaitannya dengan kehidupan keluarga, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Paham? Silakan siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya atau menanggapi apa yang dikemukakan oleh Pak Gito ini. Silakan. Saya rasa topik itu sangat baik untuk diangkat ya, karena topik itu merupakan suatu maksudnya yang sering kita alami atau kita lihat sendiri, karena kita sebagai pelajar ya, perkelahian itu sering kita lihat atau pernah kita alami sendiri. Jadi saya rasa topik itu sangat baik untuk diangkat dalam diskusi ini supaya kita semua bisa mengetahui dan mencari jalan keluarnya. Bagus. Nah sekarang karena ini penting untuk diangkat, untuk dibahas, kira-kira bagaimana menurut pendapat Anda sesuai dengan topik tadi? Saya kira perkelahian antar pelajar itu kuranglah, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pancasila gitu. Dan itu sebaiknya kita itu jangan menghindarilah perbuatan yang begitu. Jangan Mendekati perbuatan. mendekati, ya, jangan menghindari, jangan mendekati. Kalau itu ada perbuatan seperti itu yang bertentangan dengan Pancasila, jangan didekati. Bagus. Masih ada lagi? Oke, ayo. Menurut pendapat saya,
sehingga remaja tersebut bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Juga remaja itu harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif dan juga menguntungkan. Dan kesimpulannya, agar orang tua bisa meluangkan waktu yang lebih banyak untuk memberikan ajaran-ajaran yang positif. Itu yang dikemukakan oleh Ayu. Siapa lagi? Ya, Rosi. Sebaiknya ya, remaja itu memang suka sekali membesar-besarkan masalah. Sebenarnya perkelahian pelajar itu biasanya bermula dari masalah yang sepele saja. Misalnya temannya itu yang dihina oleh teman dari sekolah lain gitu. Jadinya dia bawa teman gitu. Jadi nantinya akhirnya menjadi tawuran atau gimana gitu. Mestinya pelajar itu sadar kalau kita sebagai pelajar itu harus bersikap seperti pelajar lah. Jangan mengutamakan emosi yang nggak tentu seperti itu. Tugas kita adalah belajar gitu. Belajar, tentu belajar itu untuk mencari arah yang kebaikan gitu. Jadi agar para pelajar ini bisa mengerti tentang tujuan belajarnya, bisa mengendalikan emosinya, gitu ya. Itu. Silakan, berikutnya. Ya. Saya setuju sekali dengan kata Ibu. Sebenarnya masalah yang sepele itu bisa terjadi dalam belajar. Misalnya perkelahian pelajar antara STM dengan SMA. Kita tahu bahwa STM itu pelajarnya semuanya kaum pria gitu. Jadi tidak mungkin kalau dia itu suka mengganggu cewek-cewek di SMA, sebab SMA itu siswanya banyak cewek gitu kan. Dia tuh ingin mengganggu, bahkan mungkin ingin menjadikan sebagai teman dekat gitu. Tapi kadang-kadang ada pula sang cewek ini merasa diganggu, merasa tidak enak atas gangguan dari anak STM tadi. Dia mengadu kepada teman-temannya laki-laki di sekolahnya. Dengan itu rasa emosi dari kaum pria di SMA bersemangat untuk berkelahi. Dia merasa bahwa anak SMA itu telah merusak SMA gitu dengan merayu atau mengganggu para wanitanya. Yang ada di SMA tadi. Silakan. Silakan. Elis. Kalau menurut saya, pendapat saudara Devi itu memang ada benarnya juga, karena selisih paham atau tidak enak itu antara pelajar STM dan SMA itu saling mengganggu gitu ya. Tapi menurut saya nggak seperti ini. Menurut saya semua itu sebenarnya bisa dilakukan ya, antara pelajar STM dengan pelajar SMA itu kan bisa dia tuh berhubungan sebenarnya pacaran lagi itu kita istilahkan ya. Itu kan wajar-wajar saja, karena memang kita kan sebagai remaja itu yang maupun dia tuh STM, SMA, senam atau yang mana aja kan sama kita sebagai remaja putri dan putra gitu. Jadi menurut saya pendapat saudara itu kurang begitu masuk gitu dalam daya pikir saya gitu, karena memang antar remaja itu sama, baik dia di SMA, baik dia di STM, semuanya sama, ingin punya teman gitu. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, kita tuh harus tidak boleh mengadu gitu. Kenapa masalah kita dengan orang lain kita tidak boleh mengadukan lagi kepada teman kita gitu. Kalau ada permasalahan diselesaikan oleh diri sendiri, tidak perlu mengadu gitu. Oke, lihat ya. Siram. Isi Des. Saya rasa ya, antar pelajar itu kita mungkin sudah mengetahui tugas kita sebagai pelajar itu untuk belajar. Kira kalau untuk masalah teman itu nggak masalah gitu, apakah dari sekolah lain atau dari sekolah mana aja boleh, tapi salah satu yang kendalanya agar tidak terjadinya perkelahian
belajar itu kita bisa keterampilan menulis, keterampilan bertanya, keterampilan menjawab, ya, keterampilan mengemukakan pendapat. Nah, jadi kalau Ananda tidak terampil, misalnya tidak terampil membaca, nah bagaimana Ananda belajar? Tentunya sulit. Oleh karena itu, keterampilan belajar haruslah dilatih, ya. Nah, apa yang berikutnya? S. Nah, setelah P, T, apa yang selanjutnya? S. Nah, apa itu S? S adalah sarana belajar. Nah, apa sarana belajar? Sekolah. Apa lagi? Buku. Ya. Apa tadi? Alat tulis. Ya. Nah, bagaimana kalau Ananda tidak punya buku, tidak punya alat tulis? Nah, bagaimana belajarnya? Bisa belajar? Sulit, ya. Oleh karena itu, Ananda harus melengkapi sarana belajar Ananda, ya. Nah, jadi sudah ada P, T, S, apa lagi? D. Nah, apa itu D? D adalah diri pribadi. Nah, diri pribadi apa itu? Misalnya Ananda lapar. Nah, kalau lapar bisa belajar? Ya. Jadi sulit belajar, ya. Nah, kalau misalnya matanya sakit, bisa belajar? Nah, oleh karena itu Ananda harus menjaga kondisi diri pribadi Ananda, ya. Nah, yang terakhir adalah L. Nah, apa itu L? L adalah lingkungan fisik dan sosio-emosional. Nah, apa lingkungan fisik? Nah, misalnya cahaya lampu, ya. Kalau cahaya lampunya kurang bagaimana? Terganggu atau cuacanya panas sekali gitu. Bagaimana? Nah, jadi lingkungan fisik itu mempengaruhi. Nah, lalu lingkungan sosio-emosional. Nah, lingkungan sosio-emosional adalah bagaimana Anda berhubungan dengan apa? Teman-teman Anda. Apalagi? Siapa lagi yang ada di sekitar Anda? Guru. Ya, siapa lagi? Orang tua. Nah, AUM ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kegiatan belajar Ananda meliputi T, S, D, L. Ya. Nah, jadi dengan diungkap itu, Ananda akan mengetahui apakah kegiatan belajar Ananda selama ini sudah benar atau masih salah. Nah, kalau sudah benar bagaimana? Bagaimana kalau sudah benar? Dipelihara dan ditingkatkan lagi. Nah, tapi kalau misalnya masih salah, bagaimana? Diperbaiki lagi. Ya. Nah, untuk itu perlu diungkap bagaimana sebenarnya kebiasaan belajar Ananda selama ini. Perlu? Nah, untuk itu itulah kegunaan dari AUM P, T, S, D, L. Nah, AUM PTSDL terdiri dari 165 pernyataan yang harus Ananda respon. Ya. Nah, bagaimana cara meresponnya? Ya. Nanti akan ada 5 kemungkinan jawaban. 5 kemungkinan respon, yaitu jarang, itu J, ya. Lalu kadang-kadang, K, ya. Sering, SR, pada umumnya, U, ya. Selalu, SL, ya. Nah, kalau jarang itu persentasenya sekitar 0 sampai 15%, ya. Kalau kadang-kadang presentasinya sekitar 16 sampai 35%. Kalau SR, mau sering, presentasinya 36 sampai 65%. Nah, kalau umumnya presentasinya 66 sampai 85%. Ya. Kalau selalu, nah ini paling banyak ya, 86 sampai 100%. Nah, contoh ya, saya ambil contoh soal
ya. Saya berusaha menguasai materi pelajaran terdahulu sebagai persiapan untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Nah, berapa kali Ananda mempersiapkan diri untuk mempelajari suatu mata pelajaran baru? Berapa kali dalam seminggu? Ya? Bu, cuma 1 kali, Bu. Ya, 1 kali seminggu. Nah, kalau 1 kali seminggu, kira-kira presentasinya berapa? 0 sampai 15%. Jadi Ananda memberi tanda silang pada huruf J. Ya, begini cara menyilangnya ya. Ya, Ananda paham? Nah, misalnya selain 1 kali seminggu, berapa lagi yang lainnya? Saya, Bu, 4 kali dalam seminggu. Bagus sekali ya, 4 kali dalam seminggu. Nah, kalau 4 kali dalam seminggu, kira-kira berapa persentasenya itu? Berapa? 36 sampai 60%. Nah, berarti Ananda memberi tanda silang pada huruf R. Ya. Apakah Anda sudah paham? Nah, baca dengan baik ya, dan pertimbangkan sesuai dengan kondisi diri Anda yang sesungguhnya agar hasilnya sesuai dengan diri Anda ya. Nah, jawaban waktu pengerjaan AUM PTSD ini tidak dibatasi ya, namun Ananda tidak boleh membawa pulang, artinya harus diselesaikan juga ya. Nah, kemudian hasil dari AUM PTSD ini akan diolah dengan menggunakan program komputer. Nah, Anda tahu program komputer? Ya. Nah, dengan program komputer, hasil olahan AUM PTSD ini akan diolah dengan cepat. Nah, setelah diolah, nanti hasil olahan tersebut akan disampaikan kepada siapa? Disimpan saja? Enggak. Sampaikan kepada siapa? Kepada Ananda sendiri. Ananda mau? Mau. Ya, nanti rencananya akan saya sampaikan pada hari Senin depan. Ya, Ananda mau? Mau. Ananda mau? Mau. Ya, bagus sekali. Ya, Ananda punya keinginan untuk mengetahui bagaimana kondisi kebiasaan belajar Ananda selama ini. Nah, hasil pengolahan AUM ini akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan siapa? Kepentingan Ananda sendiri. Waktu pengerjaan AUM PTSD ini tidak dibatasi, ya. Namun Ananda tidak boleh membawa pulang, artinya harus diselesaikan juga, ya. Nah, kemudian hasil dari AUM PTSD ini akan diolah dengan menggunakan program komputer. Nah, Anda tahu program komputer? Ya. Nah, dengan program komputer, hasil olahan AUM PTSD ini akan diolah dengan cepat. Nah, setelah diolah, nanti hasil olahan tersebut akan disampaikan kepada siapa? Disimpan saja? Enggak. Sampaikan kepada siapa? Kepada Ananda sendiri. Ananda mau? Mau. Ya, nanti rencananya akan saya sampaikan pada hari Senin depan. Ya, Ananda mau? Mau. Ya, bagus sekali. Ya, Ananda punya keinginan untuk mengetahui bagaimana kondisi kebiasaan belajar Ananda selama ini. Nah, hasil pengolahan AUM ini akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan siapa? Kepentingan Ananda sendiri. Nah, oleh karena itu, Ananda bagaimana sebaiknya menjawabnya? Harus jujur, ya, jujur apa adanya, ya, tidaknya bukannya dibaik-baikkan jawabannya. Nah, kalau misalnya jawabannya dibagus-baguskan,
bagaimana hasilnya? Tidak sesuai dengan kondisi anak yang sebenarnya, sehingga apa? Anak-anak tidak tahu mana yang baik, ya, mana yang perlu diperbaiki, ya. Nah, kalau seperti itu tidak baik namanya, karena tugas kita adalah mengetahui mana yang harus diperbaiki dari dalam diri kita, ya, agar kita menjadi lebih baik. Nah, untuk mengisi AUM ini, Anda disediakan lembar respon, ya. Artinya setelah Anda membaca buku pernyataan pada buku, Anda mengisinya di lembar respon. Nah, buku tidak boleh Anda coret atau tulis, ya, karena akan dipergunakan oleh adik-adik Anda nanti, ya. Apa ada pertanyaan? Apakah Anda sudah paham? Bagus, ya. Berarti Anda sudah siap menjawab AUM? Sudah siap? Nah, maka saya akan membagikan sebuah buku dan selembar respon, ya. Tanggal hari ini tanggal 31 Januari tahun 2009.
gambaran tentang berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses dan keberhasilan Anda dalam belajar, ya, khususnya yang menyangkut prasyarat penguasaan materi pelajaran, ya, T, keterampilan belajar, T, ya, sarana belajar, S, keadaan diri sendiri, D, dan keadaan lingkungan fisik dan lingkungan sosio-emosional L, ya. Nah, Anda diharapkan merespon dengan sungguh-sungguh dan jujur, ya. Respon Anda tidak akan dinilai benar atau salah, melainkan akan merupakan gambaran tentang diri Anda sendiri. Semua respon Anda itu akan sepenuhnya dirahasiakan dan semata-mata dipergunakan untuk membantu Anda serta sebesar-besarnya demi kepentingan Anda sendiri. Cara mengerjakan. Pada halaman-halaman berikut ini, Anda akan menemukan 165 butir pernyataan tentang berbagai aspek yang dapat mempengaruhi penguasaan materi serta keberhasilan belajar Anda. Untuk setiap pernyataan disediakan 5 kemungkinan respon, yaitu jarang, J, kadang-kadang, K, sering, SR, pada umumnya, U, dan selalu, SL. Nah, dalam merespons seperti yang kita sudah bahas tadi, Ananda memberikan tanda silang pada salah satu huruf tersebut, ya. Nah, untuk membantu Anda dalam mempertimbangkan respon, berikut ini diberikan suatu perkiraan tentang isi setiap butir pernyataan, ya. Tadi kita sudah bahas mengenai persentase dari kelima huruf tersebut. Nah, bekerjalah dengan cermat dan teliti. Jangan ada satu pernyataan pun yang dilewati atau tidak direspon, atau salah mencantumkan responnya. Jika ada hal-hal yang masih diragukan, tanyakanlah hal itu kepada saya, ya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Nah, silakan Ananda baca dengan baik setiap pernyataan dan pertimbangkan sesuai dengan kondisi Ananda sendiri, ya. Silakan dimulai.
mendalam. Ya, nanti akan saya